Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kola Banua dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin bercerita tentang suatu kisah, yang mana kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang saya pernah baca beberapa waktu yang lalu. Dikisahkan ini adalah sebuah kisah tentang dahsyatnya azan. Jadi ada seorang yang sering mengumandangkan azan atau muazin. Beliau mengalami suatu pertolongan dari Allah berkat sering melantunkan azan. Jadi ceritanya itu, beliau itu muazin ini bernama Abdullah. Ini terjadi di daerah Australia. Si Abdullah ini beliau mengalami kecelakaan yang dahsyat waktu itu pada malam hari, lalu dibawa ke rumah sakit dan setelah diobati, kata dokter sudah tidak tertolong lagi nyawanya, karena memang sangat parah ketika itu, teman-teman. Jadi keluarganya berusaha menelpon imam masjid ketika itu untuk meminta doa lah kiranya, karena memang sudah tidak bisa lagi ini disembuhkan, kata dokter. Jadi diteleponkanlah ustadz ketika itu. Ustadznya itu kalau tidak salah bernama Ustadz Abdurrahman. Diteleponkanlah ustadznya untuk datang ke rumah sakit. Lalu sang ustadz pun datang ke rumah sakit untuk menengok si Abdullah. Ternyata memang kondisinya sangat parah, teman-teman. Sekujur tubuhnya sudah penuh dengan luka perban, dan beliau ini kondisinya tidak sadarkan diri, sudah tidak bisa lagi menggerakkan tangan atau menggerakkan yang lain-lainnya, sudah hampir koma lah seperti itu. Lalu dibisikkanlah oleh Ustadz Abdurrahman kepada si Abdullah ini, wahai Abdullah, kamu adalah orang baik, kamu sering mengumandangkan azan di masjid. Kami ingin mendengar azanmu lagi di masjid. Kami masih ingin mendengar azanmu, dan tolong azanlah lagi untuk kami. Kurang lebih seperti itu percakapannya. Lalu ketika itu tiba-tiba si Abdullah ini mulutnya itu, bibirnya itu bergetar seperti mau mengucap sesuatu tapi agak berat. Lalu didekatkanlah telinga Ustadz Abdurrahman kepada bibir Abdullah. Ternyata si Abdullah ini mau mengumandangkan azan, teman-teman. Dia mengumandangkan azan tapi dengan pelan sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dengan suara yang sangat pelan didengarkan Ustadz Abdurrahman. Ternyata tidak berapa lama dia mulai membuka mata, dia mulai berangsur-angsur membaik. Ketika itu juga dipanggillah dokter. Lalu sang dokter datang dan terkejut. Loh, kok si Abdullah ini sudah apa ya? Sudah sadarkan diri gitu. Padahal kata dokter, mustahil si Abdullah ini akan selamat karena melihat kondisinya itu yang sudah sangat parah. Tapi ketika dicek dokter, ternyata dia mulai membaik kondisinya. Lalu sang dokter pun bertanya kepada si Ustadz Abdurrahman, apa yang engkau lakukan? Apa yang kau perbuat sehingga si Abdullah ini mulai membaik? Lalu kata Ustadz Abdurrahman, azan. Azanlah yang membuatnya membaik. Dokternya pun bingung karena beliau seorang non-muslim. Azan, apa itu azan? Bagaimana azan menyembuhkan? Iya, kata siapa Ustadz Abdurrahman, Allah sembuhkan dia melalui perantara azan. Berkat dia mau berucap mengumandangkan azan dan sering mengumandangkan azan, maka Allah tolong dia. Begitu kata Ustadz Abdurrahman. Maka ketika itu pun si Abdullah ini mulai membaik terus dan akhirnya sehat kembali seperti semula. Lalu ketika itu si dokter menghubungi Ustadz Abdurrahman, tolong beritahu dan ajarkan saya apa itu azan. Nah, jadi begitulah teman-teman kisah singkatnya. Jadi ternyata pertolongan langit
pertolongan Allah itu bisa datang kepada siapa saja, kepada yang ia kehendaki melalui perantara-perantaranya. Seperti kisah ini tadi, bagaimana seorang Abdullah yang dia sudah sekarat di rumah sakit, yang secara medis dokter pun mengatakan bahwa dia tidak akan selamat. Namun ternyata Allah berkehendak lain, Allah buat dia selamat asbab daripada keistimewaan yang dia miliki, yaitu sering melantunkan, mengucapkan azan. Jadi berkat azan Allah tolong dia. Jadi si Abdullah ini punya satu amalan yang sangat luar biasa, yaitu beliau seorang muazin. Allah tolong dia dengan amalan tersebut. Maka dari itu kepada kawan-kawan, sering-seringlah azan di masjid, dan juga lakukan amalan-amalan lain yang itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Kola Benua, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.